Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan komentar, baik yang beda pendapat maupun yang sama dalam pendapat. Khusus dalam video yang baru saya upload pagi tadi, judulnya Kisah Nasab Ubaidillah Ba'alawi seperti legenda Joko Tarub. Ada beberapa saudara saya yang punya pendapat dan pendapatnya saya anggap itu adalah bagus. Karena itu menginginkan saya supaya tidak terlalu jauh melenceng dari konteks. Utamanya mungkin dari saudara-saudara saya yang dari wilayah Jawa Tengah yang tahu persis tentang cerita Joko Tarub. Memang cerita Joko Tarub itu saya tidak tahu persis, katanya dimuat juga dalam buku Babat Demak. Tetapi saya tahu cerita Joko Tarub itu, saya tidak membaca buku dan saya masih ingat dulu uak saya itu sebelum tidur selalu memberikan kisah-kisah yang ada di tanah Jawa. Satu di antaranya adalah kisah Joko Tarub. Nah, dalam hal ini saya mungkin dianggap salah ketika saya menyamakan kisah Joko Tarub dengan kisah Ubaidillah yang nasabnya terputus. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara saya yang tidak sependapat. Yang saya contohkan ini adalah kisah legendanya. Jadi setiap negara, setiap daerah itu punya legenda. Nah, kebetulan legenda Joko Tarub itu adalah legenda karya sastra. Sekali lagi, itu karya sastra, rekayasa, tidak ada datanya, tetapi karena begitu mengurat dan mengakar, banyak saudara-saudara kita yang percaya kalau itu ada. Apalagi dihubung-hubungkan dengan tempat dan jejak atau tempat-tempat yang dianggap ini cocok. Nah, padahal itu tujuannya adalah ada maksud tertentu yaitu untuk wisata. Di Jawa Tengah itu dikembangkan itu wisata diberi nama Sendang Widodari dan sebagainya. Jadi itu legenda. Yang namanya legenda itu dipastikan adalah cerita imajinasi, tetapi seakan-akan memang iya wujud. Itu legenda namanya. Dan banyak sekali di Indonesia ada namanya Sangkuriang. Ya. Sekarang kita pikir pakai akal. Kalau memang Joko Tarub itu benar adanya, maka kita juga harus berpikir, masa iya sih Joko Tarub menikahi widodari yang dari kayangan? Manusia itu tidak bisa nikah kecuali dengan sesama manusia. Terus ada yang bilang, nah itu ada orang yang nikah dengan jin. Itu bukan sebangsa, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membedakan makhluk yang namanya manusia. Itu makhluk jasadi. Jin itu makhluk yang tidak punya jasad. Masa iya manusia menikahi jin? Nah, widodari yang dari kayangan itu kayangan mana? Apa benar dari surga? Nah, itu.
bukan, itu cuma khayalan. Terus lalu tadi saya sampaikan dihubungkan kalau yang mantan istrinya Joko Tarap itu tidak diterima oleh kawan kayak temannya, lalu keluar berangkat ke Segoro Kidul jadi Nyi Roro Kidul. Itu juga cerita. Jadi substansinya ini adalah ketika saya menyamakan bisnis menawarkan. Jadi substansinya adalah mengambil sebuah cerita, legenda, di sana ada tokoh. Tokoh itu tidak jelas nasabnya, tetapi diyakini oleh masyarakat itu ada. Itu substansinya, bukan soal ceritanya. Kalau isi ceritanya memang jelas beda. Nah, sama Ubaidillah ini juga mungkin di sana adalah tokoh legenda yang dikenal, yang masyhur, nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi itu adalah saya yakini sebagai tokoh legenda. Ceritanya seperti apa? Ya, mungkin ceritanya ini adalah tokoh yang luar biasa, karismatik, alim, wali Allah, bisa terbang umpamanya, bisa mi'raj sampai 70 kali sehari, bisa mendatangkan emas, memunculkan emas dari dalam bumi. Mungkin saja itu cerita di sana. Dan itu diyakini seperti ada. Kayak kita orang Jawa ini. Begitu masuk cerita, begitu mendalamnya, seakan-akan itu ada, padahal tidak ada. Itu jelas karya sastra. Dan di Jawa banyak sekali karya sastra itu. Kalau di luar negeri ada kisah lagi semacam kisah Cinderella. Nah, itu juga cerita, tetapi diyakini seakan-akan ada. Nah, inilah saudara sekalian. Jadi saya mohon maaf jika ada perbedaan pendapat. Saya tidak menyamakan isi ceritanya, tetapi saya mengambil iktibar bahwa yang namanya legenda itu ada tokoh yang terkenal, tetapi tidak diketahui dari mana asalnya, nasabnya, kan gitu. Walaupun ada yang mengatakan itu ada Pak ceritanya silsilahnya sama sampai ke sini. Sama saya sampaikan kepada saudara. Saya punya buku Babat Jawa, Babat Tanah Jawi. Itu kata penulisnya, kakek kita yang pertama itu adalah Ismoyo namanya. Apakah kita percaya sebagai seorang muslim kalau kita punya kakek dari dunia luar, dari dunia dewa pewayangan yang namanya Ismoyo, terus beranak pianak melahirkan orang seperti ini, seperti saya ini. Apakah saudara percaya sebagai seorang muslim? Nah, itu harus dipikirkan. Di Babat Jawa itu disebutkan bahwa kakeknya orang Jawa asli itu adalah kakek Ismoyo yang datang dari dunia dewa. Nah, dewa diturunkan dalam bentuk Ismoyo, punya saudara yang namanya Semar. Itu kakek kita. Apakah saudara percaya seperti itu? Nah, ini cerita. Itu dimuat di dalam buku Babat Tanah Jawi. Maka sekali lagi, yang saya mau ambil di situ adalah iktibar. Bahwa di dalam legenda cerita rakyat itu ada tokoh yang tidak tahu asal-usulnya dari mana, tetapi toh. Lalu dirangkai-rangkai jejak-jejaknya dihubung-hubungkan seperti ada di sini daerahnya. Padahal kalau saudara membaca berita, itu ternyata jejaknya Joko Tarub itu ada di mana-mana. Kemarin di Magelang juga ada. Di daerah Cepu juga ada. Nah, kemudian ada yang tadi saya lihat di komentar. Dia bilang, ada di Jawa Timur juga ada Pak Kiai. Nah, begitu ya. Jadi, tokohnya top, markotop, luar biasa. Jejaknya dihubung-hubungkan, peninggalannya dihubung-hubungkan, itu sama dengan legenda di Yaman dengan tokoh utamanya adalah Ubaidillah.
jejaknya diketemukan ada, masjidnya ada, itunya ada, itu cuma dihubung-hubungkan. Mudah-mudahan penjelasan yang pendek ini bisa diterima dan saya mohon maaf jika ada yang tersinggung dari apa yang saya sampaikan. Tetapi kita semuanya insya Allah tetap belajar. Saya belajar dari siapapun yang memberikan masukan akan saya terima. Dan bahkan ada beberapa komentar yang saya anggap itu perlu untuk diungkap karena ini insya Allah akan bermanfaat untuk pencerahan saudara-saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.